Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil analisa kami yang berjudul Analisis Rangkaian Kuadratur Osilator. Next. Oke, di sini saya akan mengenalkan terlebih dahulu anggota dari kelompok 2. Yang pertama itu ada saya sendiri, yaitu Dika Satria dengan NPM 2119311 607. Yang kedua ada Mauludi Meilani dengan NPM 21106311612. Dan yang terakhir Rifki Fajar Nugraha dengan MPM 2116311 620. Next. Oke, pendahuluan. Sebuah osilator kuadratur adalah osilator cincin yang menghasilkan 4 sinyal sinusoidal, masing-masing keluaran 90 derajat keluar dari fase. Osilator cincin memiliki tingkat kebisingan yang lebih tinggi daripada osilator LC, tetapi tersedia secara luas dan mudah diintegrasikan ke dalam chip. Osilator kuadratur digunakan misalnya dalam komunikasi untuk mixer kuadratur dan generator single sideband, atau untuk tujuan pengukuran dalam generator vektor atau beberapa voltmeter karena rangkaian menyediakan dua sinusoid 90 derajat di luar fase. Oleh karena itu, osilator kuadratur penting dalam banyak sistem komunikasi dan pengukuran. Dalam makalah ini, kami mengusulkan rangkaian osilator kuadratur baru menggunakan perangkat aktif. Di semua konfigurasi rangkaian, output dari dua sinyal sinusoidal dengan perbedaan fase 90 derajat tersedia. Konsep dua osilator ortogonal didasarkan pada persamaan karakteristik kubik, kondisi osilasi, dan frekuensi osilasi dari osilator ortogonal yang diusulkan dapat dikontrol secara ortogonal. Perangkat elektronik yang menggunakan perangkat populer memiliki impedansi keluaran yang rendah. Kemampuan penggerak arus yang tinggi memungkinkan daya untuk menggerakkan berbagai komponen, kesederhanaan, dan biaya rendah. Next. Selanjutnya akan membahas sedikit mengenai kajian pustaka. Yang pertama ada rangkaian osilator. Osilator adalah perangkat listrik yang menghasilkan beberapa osilasi atau sinyal listrik periodik dengan amplitudo konstan. Sinyal yang dihasilkan datang dalam bentuk gelombang sinus, gelombang kotak, dan gelombang gigi gergaji. Pada dasarnya, sinyal arus searah atau DC dari sumber listrik diubah menjadi sinyal arus bolak-balik atau AC melalui rangkaian osilasi menciptakan sinyal listrik periodik dengan amplitudo konstan. Dengan kata lain, osilator adalah penguat yang dimodifikasi dengan rekomendasi penguat sinyal yang masuk. Frekuensi tegangan bolak-balik yang dihasilkan oleh rangkaian tangki tergantung pada nilai L dan C yang digunakan. Ini disebut resonansi frekuensi dengan nilai Fr sama dengan 1/2 pi akar LC, di mana Fr adalah frekuensi resonansi dalam Hertz atau Hz, L adalah induktif dalam Henry, dan C adalah kapasitansi dalam satuan farad. Resonansi terjadi ketika reaktansi kapasitif sama dengan reaktansi induktif. Rangkaian tangki bergetar pada frekuensi ini. Next. Oke, selanjutnya akan dibacakan oleh Rifki Fajar Nugraha. Pada Rifki Fajar saya persilahkan. Oke, baik. Terima kasih, Dika Satria.
Dari Fajar akan melanjutkan presentasi dari komponen pasif. Komponen pasif merupakan komponen elektrik yang tidak memerlukan tegangan atau listrik untuk beroperasi. Beberapa komponen elektrika yang tergolong komponen pasif adalah resistor, kapasitor, dan induktor. Yang pertama ada kapasitor. Kapasitor yang dilambangkan dengan huruf C dalam rangkaian elektronika adalah suatu alat yang dapat menyimpan energi atau muatan listrik dalam medan listrik dengan cara mengakumulasi ketidakseimbangan internal muatan listrik. Berikutnya ada resistor. Resistor adalah komponen elektrik dasar yang digunakan untuk membatasi jumlah arus yang mengalir pada suatu rangkaian. Seperti namanya, resistor bersifat resistif dan biasanya terbuat dari karbon. Dari hukum Ohm, resistansi berbanding terbalik dengan jumlah arus yang mengalir melaluinya. Komponen aktif adalah komponen rangkaian elektronika yang memperkuat atau mengarahkan aliran listrik. Komponen yang beroperasi saat menerima arus atau tegangan. Di antaranya adalah transistor, dioda, IC integrated circuit, penguat operasional, dan lain-lain. Op-amp, penguat operasional atau operational amplifier atau umumnya dikenal sebagai penguat operasional adalah komponen elektronika yang terdiri dari resistor, dioda, dan transistor. Penguat operasional disusun dalam suatu rangkaian terpadu atau biasa dikenal dengan integrated circuit atau IC. Sebuah op-amp biasa digunakan sebagai penguat pada saat digunakan. Op-amp adalah rangkaian terintegrasi yang terdiri dari transistor, resistor, dan kapasitor untuk membentuk sebuah microamp yang andal dalam sebuah chip. Penguat operasional atau op-amp adalah sirkuit terpadu yang umum digunakan karena keserbagunaannya yang besar. Bagian input dari op-amp biasanya adalah penguat lain yang dapat dibangun dari transistor BJT atau FET. Hasil dan pembahasan. Rangkaian kuadrator osilator, rangkaian dibuat dengan 3 op-amp dan 3 kapasitor dengan nilai 1 nanofarad dan 5 resistor dengan nilai 10 kilo ohm. Rangkaian dibuat dan disimulasikan dengan perangkat lunak Proteus. Berikut ini kita sajikan rangkaian op-amp dari kelompok kami. Selanjutnya ada hasil gelombang yang dapat dilihat dari gambar berikut. Setelah rangkaian dibangun, simulasikan rangkaian untuk membangun bentuk gelombang. S pangkat 3, C1, C2, C3, R1, R2, R3, R5 ditambah S kuadrat dikali C3, R3, R4, R5 dikali dalam kurung C1, R1 plus C2, R2 dalam kurung ditambah S dikali C3, R3, R4, R5 ditambah R1 dikali R2 sama dengan 0 persamaan 1. Pada S, J sama dengan J pada S sama dengan J dikali omega, dengan membandingkan bagian nyata dan imajiner dengan 0, istilah osilasi dan frekuensi osilasi dapat diperoleh sebagai R3 dikali R4 dikali R5 sama dengan C1 dikali C2 dikali R1 kuadrat dikali R2 kuadrat. Dibagi C3 dikali dalam kurung C1 dikali C1 ditambah C2 dikali C2 tanda kutip. Omega 0 sama dengan 1 per akar C1 dikali C2 dikali R1 dikali R2. Pada persamaan 2 dan persamaan 3, diketahui bahwa kondisi osilasi dan osilasi frekuensi bisa dikontrol secara ortogonal. Fungsi transfer tegangan pada VO2 ke VO0 adalah VO2 per VO1 sama dengan minus 1 per SC3 R4. Perbedaan fase theta antara VO2 dan V01 adalah theta dengan 90 derajat. Untuk memastikan bahwa tegangan V2 dan V1 berada di kuadratur, disebabkan karena impedansi output dari penguat operasional sangat kecil. Dua terminal output yaitu V01 dan V02 dapat langsung terhubung ke tahap berikutnya pada masing-masing. Sensitivitas pada osilasi kuadratur pada gambar rangkaian di atas semuanya rendah. Selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya Maudi Melani.
Baik, terima kasih Rizky Fajar. Saya Maudy Milani akan melanjutkan tentang hasil dan pembahasan. Nah, gambar di atas menunjukkan hasil percobaan dari osilasi frekuensi dengan memvariasikan nilai R, yaitu R sama dengan R1, sama dengan R2, sama dengan R4, sama dengan R5. Dengan C1 sama dengan C2, sama dengan C3, sama dengan 1 nanofarad. Dan R3 bervariasi dengan R oleh persamaan 2 untuk memastikan osilasi dimulai. Impedansi dan kapasitas penggerak arus tinggi, yaitu IF, kesederhanaan dan biaya rendah, yaitu V. Sensitivitasnya pasifnya rendah. Next. Nah, ketika osilator kuadratur digunakan sebagai osilator op-amp, maka rangkaian osilator terdiri dari 3 bagian yang menghasilkan pergeseran fasa 180 derajat. Ketika umpan balik dihubungkan ke input pembalik, maka op-amp dihubungkan dalam konfigurasi penguat pembalik yang menghasilkan pergeseran fasa 180 derajat yang diperlukan sementara jaringan RC menghasilkan pergeseran fasa 180 derajat tambahan pada frekuensi yang diinginkan, yaitu 180 derajat ditambah 180 derajat. Nah, dalam rangkaian osilator kuadratur ini diperlukan osilator RC, pergeseran fasa 3 langkah untuk menghasilkan frekuensi osilasi 6,5 kHz jika kapasitor 1 nanofarad digunakan dalam rangkaian umpan balik, maka hitungan nilai resistor penentu frekuensi dan nilai resistor umpan balik yang diperlukan untuk mempertahankan osilasi. Nah, jika rangkaian ini terdiri dari resistor yang sama dan 3 kapasitor yang identik, karena frekuensi osilasi diberikan sebagai 6,5 kHz, nilai resistansi dihitung sebagai F sama dengan 6,5 kHz 1 per 2V akar 2 kali 3 kali R kali 1,0 nanofarad sama dengan, yaitu R-nya 1 per 2V akar 2 kali 3 kali 6.500 kali 1 kali 10 pangkat 9, yaitu 9995 kilo ohm. Nah, pada hasil perhitungan diketahui bahwa hasil dari nilai osilasi frekuensi jika diberikan nilai 6,5 kHz adalah R sama dengan 995 kilo ohm dan jika dibulatkan menjadi 10 kilo ohm. Selanjutnya, kesimpulan yang kami dapatkan adalah osilator kuadratur baru berdasarkan operasional amplifier disajikan. Osilator kuadratur yang diusulkan memberikan keuntungan sebagai berikut. Yang pertama yaitu 2 sinusoidal sinyal output dari perbedaan fase 90 derajat diperoleh secara bersamaan di setiap konfigurasi 2. Kondisi osilasi dan frekuensi osilasi dapat dikontrol secara ortogonal. Terminal output memiliki keunggulan output rendah. Sekian dari kelompok kami, saya serahkan kembali ke moderator. Oke, baik. Kita cukupkan aja. Terima kasih. Kurang lebihnya dimohon maafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.